Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa.
Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan Panglima Tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang.
Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa.
Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan.
Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan Panglima Tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda.
Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan Panglima Tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan.
namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer.
Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda. Mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan.
Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia.
Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan Panglima Tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang.
Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan, namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat.
Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan panglima tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan.
Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul. Bayangkan, suatu pagi di tahun 1942, bendera Belanda yang telah berkibar lebih dari 300 tahun tiba-tiba diturunkan. Dalam hitungan hari, tentara berseragam berbeda datang dengan langkah tegas dan wajah tanpa senyum. Mereka bukan Belanda, mereka adalah Jepang. Rakyat Indonesia sempat berharap, apakah ini pembebas dari penjajahan? Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit, karena yang datang bukan kebebasan, melainkan sistem kekuasaan militer yang jauh lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia saat Jepang berkuasa? Mari kita pahami bersama. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pergantian penjajah ini bukan sekadar pergantian penguasa. Jepang membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan. Jika Belanda menerapkan pemerintahan kolonial sipil, Jepang langsung menerapkan pemerintahan militer. Artinya, seluruh kekuasaan berada di tangan tentara. Semua keputusan diatur berdasarkan kepentingan perang. Indonesia tidak diperlakukan sebagai negara, tetapi sebagai wilayah strategis untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Untuk mempermudah kontrol, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 1. Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, berpusat di Jakarta. 2. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut Jepang. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang memerintah Indonesia dengan sistem kekuasaan terpisah dan terkontrol ketat. Dalam struktur pemerintahan, beberapa pegawai pribumi memang tetap digunakan. Namun jabatan tertinggi tetap dipegang oleh militer Jepang. Kekuasaan tertinggi bukan lagi gubernur jenderal seperti masa Belanda, melainkan Panglima Tentara Jepang. Sistemnya sentralistik, keras, dan tanpa ruang kritik. Kebijakan Jepang terhadap rakyat pun sangat berat. Salah satunya adalah Romusha, kerja paksa besar-besaran untuk membangun infrastruktur perang. Ribuan rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Media massa diawasi ketat, organisasi politik dibubarkan. Semua aktivitas masyarakat harus mendukung propaganda Jepang. Namun di sisi lain, Jepang menggunakan strategi berbeda dari Belanda. Mereka melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam propaganda. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi ruang untuk berbicara kepada rakyat. Jepang membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk menggerakkan massa. Berbeda dengan Belanda yang membatasi pergerakan nasional, Jepang justru memberi ruang terbatas, meski tetap dalam kontrol militer. Ironisnya, dari sistem kekuasaan militer yang keras ini, justru lahir kader-kader bangsa. Melalui organisasi semi-militer seperti PETA, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan yang kelak menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin luas digunakan. Struktur birokrasi mulai melibatkan lebih banyak orang Indonesia. Pendudukan Jepang memang penuh tekanan dan penderitaan. Tetapi dalam waktu singkat, masa ini mempercepat proses menuju kemerdekaan. Jadi, jika kita melihat sistem kekuasaan Jepang, kita melihat pemerintahan militer yang otoriter dan eksploitatif. Namun di balik itu, terdapat dinamika yang tanpa disadari memperkuat kesadaran kebangsaan. Pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Namun dampaknya sangat besar dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Dari kolonial sipil Belanda menuju militerisme Jepang. Dari penindasan menuju momentum kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menekan, tetapi juga bisa memicu kebangkitan. Dan dari masa gelap itulah, cahaya kemerdekaan akhirnya muncul.